Perkenalkan, nama saya Nisa Trijayanti dengan NIM 482023-010. Di sini saya akan membahas yang pertama adalah terminologi anatomis. Dalam terminologi anatomis membahas istilah gerakan, yaitu yang pertama fleksi, yang kedua ekstensi, ketiga abduksi, 4 aduksi, 5 rotasi, yang keenam adalah sirkumduksi. Istilah ini menggambarkan berbagai gerakan yang dapat terjadi pada sendi dan bagian tubuh. Pengertian terminologis anatomis adalah sistem istilah yang digunakan untuk mendeskripsikan posisi arah dan gerakan bagian bawah tubuh manusia dengan cara yang konsisten dan jelas. Tujuan utama dari terminologi ini adalah untuk memastikan komunikasi yang akurat antara profesional kesehatan dan ilmu kedokteran. Beberapa aspek utama terminologis anatomis adalah membahas yang pertama posisi dasar, yang kedua arah dan posisi, yang ketiga gerakan, dan yang keempat adalah plan dan sumbu. Terminologi ini membantu dalam identifikasi dan pemahaman struktur tubuh serta fungsi dalam konteks medis dan ilmiah. Dan yang kedua, saya di sini akan menjelaskan tentang deskripsi gerak. Gerak dasar terjadi dalam berbagai kombinasi pada setiap sendi tubuh. Dua gerak pertama adalah fleksi dan ekstensi. Fleksi dan ekstensi adalah gerak bebas termasuk jemari kaki, pergelangan kaki, lutut, pinggul, bahu, siku, pergelangan kaki, dan jemari tangan. Fleksi adalah gerakan menekuk di mana sudut relatif sendi dari dua segmen yang berdekatan menyempit. Ekstensi adalah gerak meluruskan sendi dengan sudut relatif sendi antara dua segmen yang berdekatan meningkatkan sementara sendi kembali ke posisi nol atau posisi referensi. Adduksi dan aduksi adalah pasangan gerakan berikutnya yang tidak terlalu dikenal sebagaimana fleksi dan ekstensi. Biasanya terjadi pada sendi tertentu, pinggul, bahu, dan pergelangan tangan. Abduksi adalah gerak menjauhi garis tengah tubuh atau segmen. Aduksi adalah kembalinya segmen mendekati garis tengah tubuh atau segmen. Rotasi terjadi karena medial atau lateral. Rotasi terjadi sebagai gerak ke kanan atau ke kiri. Rotasi lateral yaitu eksorotasi merupakan gerak berlawanan yang terjadi ketika permukaan anterior menjauh dengan garis tengah dan permukaan posterior segmen bergerak ke arah garis tengah. Gerak fleksi radial melibatkan pergelangan jari tangan atau lengan ke arah tulang radius, sementara fleksi ulnar melibatkan pergerakan ke arah tulang ulna. Refleksi radial mengarah ke dalam, sedangkan refleksi ulnar mengarah keluar. Gerakan plantar refleksi dan dorsifleksi adalah dua jenis gerakan pada pergelangan kaki. Yang pertama, plantar fleksi adalah gerakan di mana jari-jari kaki digerakkan ke bawah menjauh dari tubuh. Contohnya adalah ketika Anda berdiri di ujung jari kaki atau menekan pedal gas mobil. Gerakan ini melibatkan kontraksi otot-otot betis. Dorsifleksi adalah gerakan di mana jari-jari kaki digerakkan ke arah tubuh, mengurangi sudut antara kaki dan tulang kering. Contohnya adalah ketika Anda menarik jari kaki ke arah tubuh saat duduk. Dan gerakan ini melibatkan otot-otot di bagian depan kaki dan pergelangan kaki.
Gerakan sirkumduksi adalah gerakan melingkar atau berbentuk konis yang terjadi pada sendi bola dan soket, seperti sendi bahu atau pinggul. Dalam sirkumduksi, ujung anggota tubuh bergerak dalam lingkaran, sementara pangkal anggota tubuh tetap stabil. Gerakan ini juga bisa terjadi di kaki, paha, dan kepala. Contohnya adalah gerakan tangan yang membuat lingkaran pada saat Anda memutar lengan atau gerakan. Dan yang kedua adalah gerakan memutar kepala. Ini melibatkan kombinasi dari fleksi, ekstensi, abduksi, dan aduksi.